Kehamilan pada minggu 36. Ini seorang ibu yang dirujuk karena dugaan pertumbuhan janin yang terhambat, bayinya kecil, jadi sudah sekian minggu tidak bertumbuh. Namun dalam kondisi sekarang yang kita lihat memang air ketuban cenderung sedikit berkurang. Jadi kalau kita mengukur pada kantung ketuban itu batas maksimal kecukupan adalah 2,5 cm, ini cuma 2 cm kurang pada salah satu kantong ketuban, istilahnya single pocket, satu kantong ketubannya kurang ini. Dan si ibu ini sudah diberikan edukasi oleh dokternya yang merujuk ke saya agar persiapan, yuk kita mau melahirkan bayi jangan sampai ketubannya kadung kering, bayinya bisa kecepit, bayinya tidak mau tumbuh ya. Dan ini coba kita lihat, ini plasenta, itu plasentanya sudah bolong-bolong, terus sudah pengapuran ya. Jadi istilahnya itu kita masuk ke plasenta terminal, stadium sudah hamil tua, padahal baru minggu 36. Plasenta grade 3 ya, dengan pengapuran, ada bolong-bolong begitu. Itu sudah plasenta yang jelek ya. Jadi kalau sudah kapur kan ya plasenta sudah tidak mau menghisap makanan dari ibunya lagi. Meskipun air ketubannya tinggal sedikit atau apa ya bersiap-siap kapan saja bayi ini sudah tidak dapat makanan. Masalahnya sudah berapa lama ini. Ini lihat, ini wajahnya ketutupan sama tangan, tempatnya sudah sempit ya. Nah terus ini kita lihat, boleh sekarang kita ambil lihat struktur kepala ya. Yang mau saya pastikan kan usia kehamilan, sebenarnya bayi ini berapa minggu. Maka ukuran dari otak inilah yang menentukan berapa minggunya ya. Seperti ini saya mengukur ukuran otak. Jadi waktu data pertama si ibu kontrol itu pengukurannya memang tidak akurat. Maka yang bisa kita ukur ini adalah mengukur diameter cerebellum atau otak bagian kecil, ini otak kecil, otak belakang. Ternyata otak belakangnya ini sudah setara 36 lebih minggu. Berarti kan dia sebentar lagi sudah masuk minggu yang cukup. Baru setelah itu kita konfirmasi, saya mau menentukan berapa atau berat bayi. Kalau berat minggu 36 ya setelah ini kita rubah, jadi kita sudah tahu ini minggu 36. Maka berat bayi minggu 36 itu harusnya 2,5 kilogram. Jadi ini dalam kondisi air ketuban sudah sedikit ya. Meskipun masih tersisa ketubannya, plasentanya sudah mengapur. Berarti kan curiganya itu ini plasentanya mau nyerap makanan apa tidak. Nah sekarang kita tentukan aliran darah. Ternyata aliran darah dari tali pusatnya bagus, tidak ada simpul. Juga tidak ada tali pusat yang melintir-melintir kayak untir-untir itu ya. Terus kita lihat aliran darah pada kepala, otaknya bayi juga harus kita lihat perbandingannya. Jangan sampai aliran darah ke otak bayinya jatuh jelek, bisa lumpuh bayinya karena otaknya lumpuh. Ternyata aliran darah di otak masih bagus, artinya bayi ini belum kekurangan oksigen. Dia masih bisa menyerap oksigen. Jadi istilahnya tidak dalam kondisi hipoksia janin atau bayi tidak kekurangan oksigen. Cuma ya mau sampai kapan kalau bayinya kecil kan, jangan sampai kita biarkan saja bayi ini tanpa makanan. Lama-lama ya dia tetap akan terganggu. Nah kita lihat otaknya normal, tidak ada masalah, semua simetris, bagus. Tidak ada tanda-tanda hidrosefalus.
Nah, baru setelahnya kita lihat nih wajah, mulut, bibir, ya, hidung. Jadi meskipun sudah sulit, tetap masih kita coba lihat. Jantungnya, nih 4 ruang jantungnya bagus. Tidak ada pelebaran pembesaran jantung, artinya fungsi jantung masih bagus. Ya, fungsi jantungnya masih bagus, bayinya tidak terkompensasi gagal jantung. Artinya kadang-kadang kalau sudah kehabisan makan kan bayinya memompa. Darah harus berlebihan, ini masih normal. Terus lihat ini, lambungnya masih terisi. Kalau lambung terisi itu kan artinya bayi bisa menelan, masih bisa menelan air ketuban. Terus ini kandung kencingnya masih penuh, artinya dia masih bisa pipis. Kalau bayi masih bisa pipis kan artinya ginjal masih bagus, berarti oksigennya masih normal. Ya. Nah, kemudian kita mau nanti ngukur berapa atau berat bayi sebenarnya ini. Nah, tadi kita lihat nih tulang belakangnya. Tulang belakang normal. Jadi dokternya yang merujuk ini minta, ya coba kita bisa memastikan enggak berapa beratnya dan apakah ada kondisi emergensi atau bagaimana yang mengharuskan lahir. Ternyata kepala ukurannya cuma 33 minggu, berarti kan selisihnya sudah 3 minggu lebih kecil. Ya, 3 minggu lebih kecil. Karena kalau 33 minggu itu beratnya sekitar 2,1. Nah, terus saya mau lihat perbandingan perutnya, tapi kok lihat perut kok perutnya terlihat kecil ya. Berarti kan coba kita bandingkan dengan kepala nih habis ini. Karena kalau minggu 36 harusnya, nah ini, masa kepala bayinya lebih besar daripada lingkar perut. Artikan bayinya kecil ini, bayi kurus ini. Yang kanan itu kepala, yang kiri lingkar perut. Harusnya kan lebih besar lingkar perut ya. Coba kita lihat ukuran perutnya dalam kondisi sebulat-bulatnya. Jadi jangan ada distorsi, ternyata ukurannya cuma 32 minggu. Jadi bayinya kalau dari lingkar perut sudah ketinggalan pertumbuhan 1 bulan. Nah, ini kita mau memperhatikan ukuran tulang paha atau femur dan tulang lengan. Meskipun ini tidak bermakna, tapi harus kita ukur untuk mendapatkan kalkulasi berat. Nah, ternyata ukuran paha cuma sampai 33. Berarti bayinya ini secara asimetris ya. Perutnya berbeda. Beratnya cuma 2 kilo, 2082. Berarti berat bayi setara 32 minggu kan sudah hampir 1 bulan bayinya tidak tumbuh. Sementara dia masih bisa kencing, masih bisa mengalirkan darah. Mau nunggu apa lagi, plasentanya sudah mengapur, sudah bolong-bolong. Jadi begitu saya sudah mengetahui kasus ini, saya kembalikan pasien pada sejawat yang merujuk. Dan ibunya sudah saya edukasi untuk segera kita lahirkan. Ibunya tanya, dok bisa lahiran normal? Nah, sekarang kalau kita mau lahiran normal dengan berat bayi kurang dari 2,5 kilo, minggunya 36, masa kita mau memberikan beban lagi menginduksi pada bayi? Yo kasihan bayinya. Jadi lakukan sesar terencana. Segera lahirkan bayi mumpung bayi masih dalam kondisi yang optimal. Jangan ditunggu bayinya perburukan, tergencet, maka bisa saja nanti bayi pupuk di dalam mekonium keluar semua, ya kasihan. Jadi mumpung bayinya masih optimal, 36 minggu, pertumbuhan janinnya terhambat, bayinya kecil, segera direncanakan proses persalinan secepatnya. Jangan ditunggu lagi, maka kita besarkan bayi ini di luar secepatnya.